Karena sini disebut rapat kerja nasional PGPI untuk tahun 2022 ini sangat berarti bagi PGPI karena kan kita kena pandemi sudah hampir 3 tahun. Jadi ini sangat berarti karena sudah lama kita pengurus seluruh Indonesia tidak pernah bertemu, ya mesti tiap tahun. Dan sekarang baru bisa bertemu dan itu hal yang luar biasa. Kita merasakan bahwa persatuan itu sangat penting. Dan karena itu kita PGPI sepakat untuk mendukung semua program pemerintah dalam segala sisi untuk membuat Indonesia cepat lebih pulih, pulih dan lebih kuat lagi. Itu Rakernas PGPI ini. Dan hari ulang tahun PGPI yang ke-43 ini luar biasa karena dilaksanakan oleh PGPI pusat dan Polinya. Kali ini dilaksanakan secara nasional. Walaupun PGPI daerah juga melaksanakannya dan tapi secara nasional pusat lakukan di kantor pusatnya adalah baru memang pertama kali ini. Dan saya percaya PGPI ini menjadi alat Tuhan untuk memberkati Indonesia. Pak Ketum bisa disampaikan apa yang mau disyukuri di 43 tahun ini? Ya, tentu pertama bahwa 43 tahun ini PGPI masih ada, eksis, itu sudah biasa. Yang kedua, PGPI sekalipun mengalami masa pandemi yang hebat ini, tapi kita masih tetap berkarya untuk melaksanakan tugas-tugasan panggilan, baik gereja-gereja di bawah PGPI, kita semua, dan hebatnya kita semua masih sehat sampai hari ini. Amin. Itu dia. Pak Pendeta, biasanya Rakernas itu selalu ada pesan khusus. Ini kan mengumpulkan seluruh Indonesia nih, ada pesan khusus nggak untuk pemerintah, terutama misalnya ada isu-isu yang sekarang TBBM. Iya. Pesan khusus kita untuk pemerintah tentu bahwa kita mendoakan pemerintah untuk supaya pemerintah boleh melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik untuk menjaga ketahanan nasional bagi rakyat seluruh Indonesia. Karena kita tahu hari-hari ini Indonesia mengalami kenaikan harga, dan kita berdoa agar pemerintah lebih arif lagi dalam menanganinya sehingga Indonesia ya boleh melewati masa sulit ini. Tugas kita berdoa untuk pemerintah bisa melewati masa-masa sulit ini dan Indonesia kembali bangkit dengan cepat, lebih kuat lagi dan lebih berjaya. Mungkin ini terkait dengan Rakernas ini, perwakilan seluruh Indonesia hadir Pak, berapa orang? Dan... Ya, perwakilan seluruh Indonesia kan terdiri dari para ketua-ketua seluruh Indonesia, kemudian ketua-ketua sinode, dan kemudian ketua-ketua provinsi, dan ada pengurus provinsi yang lain, dan ada ketua-ketua kabupaten kota, tapi memang ini hanya dari provinsi ke atas, kabupaten kota yang meninjau. Dan kurang lebih yang hadir ada 250 orang. Semua komponen PGPI yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera Utara sampai Papua. Dan dihadiri oleh Bapak Gubernur Kalimantan Utara, karena mereka sahabat PGPI, dan kemudian tentu Gubernur DKI Jakarta nanti besok akan hadir karena beliau masih di luar negeri karena baru selesai acaranya di sana. Pak, izin Pak, mungkin kalau bisa kasih bocoran program kerja apa yang mungkin akan diputuskan dalam Rakernas? Jangankan bocoran, Ya. kita kasih tumpah. Kasih tumpah. Itu bikin luar biasa. Iya. Jadi program-program PGPI tentu kita tahu tugas PGPI adalah yang pertama memfasilitasi semua kebutuhan kepentingan dari gereja-gereja anggota PGPI di seluruh Indonesia yang terdiri dari 91 dan akan menjadi 97 sinode di tahun ini, mulai tahun ini, dan kemudian 51.135 gereja di seluruh Indonesia dengan jumlah umat kurang lebih 14,5 juta. Nah, dan semua kepentingan, semua kebutuhan gereja anggota ini tugas PGPI untuk memfasilitasi kepada pemerintah. Itu yang pertama. Kedua, tugas PGPI adalah memfasilitasi akan kebutuhan kepentingan gereja dan gereja sinode anggota supaya saling
lebih erat lagi hubungan persaudaraan, persekutuan, sehingga kalau ada masalah-masalah bisa dengan mudah dan cepat diselesaikan. Dan di mana-mana kalau kita jalan sendiri kan sudah baik, tapi jalan bersama-sama jauh lebih baik dari 91 yang akan menjadi sinode ini. Dan yang ketiga adalah membawa semua kepentingan gereja-gereja dan sinode-sinode anggota PGPI untuk kepada masyarakat umum, bangsa dan elemen-elemen bangsa lainnya. Contoh seperti aras-aras lain di luar selain PGPI, aras Kristen, dan kemudian organisasi gereja, organisasi keagamaan lainnya dari saudara kita dari Muslim, dari Hindu, Buddha, dan tugas PGPI untuk membawa kepentingan PGPI kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam waktu dekat ini ada event ya Pak dengan antar umat beragama di PGPI? Tahun depan, awal tahun depan, PGPI mendapat kepercayaan oleh semua aras umat Kristen dan pemerintah tentu untuk menjadi pelaksana Paskah Nasional yang akan dilaksanakan di Papua Barat, tepatnya Kota Manokwari. Nah itu dia. Nanti diajak Pak. Boleh dibantu Pak, siapa aja yang hadir di acara ini Pak? Acara ini? Tamu tadi saya lihat ada Pak. Ya, yang hadir Pak Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Zainal Arifin Paliwang, kemudian Gubernur DKI Jakarta diwakili oleh satu asisten Kesra, Bapak Uswanto, dan Dirjen Bimas Kristen, dan untuk para ketua-ketua sinode dan jangan ketua sinode bapak-bapak ada di sini. Dan ada Aras, ada Balap Keselamatan, ada dari KWI, kemudian dari PGLI, Ortodoks, dan kemudian ketua pengurus PGPI Pusat, pengurus PGPI Provinsi, dan yaitu yang hadir. Dan yang hadir kalau hanya pengurus sampai di provinsi kita yang hadir ya kurang lebih ada yang hadir 700 sampai 1.000 orang ya, yang hadir 1.000 orang. Tapi yang berkepentingan dalam rakernas hanya 250 orang. Pak, ini Pak mengenai PGPI 43 tahun ini ya. Pesan apa yang mau disampaikan terhadap moderasi beragama di Indonesia? Ya, kita tahu bahwa Indonesia bukan hanya ada agama Kristen, ada saudara-saudara kita Muslim, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, karena itu PGPI harus menjadi salah satu alat berkat bagi umat, dan juga PGPI akan menyuarakan terus tentang moderasi beragama, tentang toleransi, kerukunan, bahwa kita percaya firman Allah berkata di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 bahwa jika saudara bersaudara duduk rukun bersama sehati, maka kesanalah Allah akan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selamanya. Itu dia.